perkataan Ustaz juga kami bisa menjawab. Alat musik ini ada yang disepakati boleh. Yang disepakati boleh itu oleh para ulama itu rebana yang lama, yang bunyinya opak-opak itu. Hadroh. Ada yang diperselisihkan. Kalau selain itu seperti seruling, gitar, organ, mayoritas ulama siapa yang menjuntaikan pakaiannya, sarungnya atau jubahnya di bawah mata kaki karena sombong, maka masuk neraka. Artinya seandainya ada satu keluarga, kemudian kepala keluarganya meninggal kiai dan diadakan takziah selama 3 malam. Karena kebiasaan kami di sini kiai, kalau ada yang meninggal itu 3 malam bersedekah gaji, istilahnya sini bertakziah. Nah terkadang pada malam ketiga Pak Kiai itu ada jamuannya. Ada yang diberikan, cuma kita tidak tahu apakah dari ahli musibah atau dari sanak keluarga. Kami sering mendengarkan perkataan Pak Kiai, apabila kita memakan makanan yang ada anak yatim, hukumnya haram. Jadi kami mau ketegasan dan penjelasan, apakah memang makanan yang dihidangkan itu apabila kita sebagai jemaah yang bersedekah tadi memanfaatkannya, apakah itu haram hukumnya atau tidak? Kami mohon penjelasannya Pak Kiai. kalau ada orang meninggal dunia, misalnya seorang ayah, sebagian anaknya masih yatim, maka untuk hidangan itu gak boleh diambilkan dari haknya si yatim. Kalau haknya yang dewasa gak apa-apa, itu urusan keluarga, jadi gak boleh. Kalau orang tahu itu hak si yatim, gak boleh dimanfaatkan. Biasanya kalau di daerah saya, kalau ada orang meninggal, anak-anaknya masih kecil, itu untuk jamuan tidak diambilkan dari warisan, biasanya ambil dari luarnya. Jadi ada hubungan dengan warisan dan haknya si yatim. Jadi kalau diambil dari warisan dari hak yatim itu bagaimana hukumnya? Gak boleh. Gak boleh. Hukumnya haram apa halal? Haram ya? Gak jelas ya, karena kami sini kan masih awam kayak. Jadi dengan datangnya para ustaz, para dai yang memang ilmunya tinggi-tinggi, jadi kami bingung jadinya Pak Kiai. Karena kembali sebagian kami di sini, misalnya masuk paham al-sunnah wal jamaah, sebenarnya kalau di sini bilang di sini paham lama, paham tua. Yang ini. Tapi kadang-kadang datangnya saudara-saudara kita yang memang ilmunya sudah setinggi langit, inilah tadi mengharapkan, memindahkan, mensesatkan semua apa yang amaliyah yang dilaksanakan oleh khusus dulu oleh Nahdlatul Ulama. Jadi makanya kami ini bertanya sedetail mungkin supaya kami benar-benar ada penjelasan pada diri kami, sehingga kalau ada perkataan Ustaz juga kami bisa menjawab. Yang lain. Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Kiai, saya Rahman Rasul, Ketua Kabupaten Sultan. Sebenarnya saya tahu bukan nama Pak Kiai. Tahu Kiai Idrus Ramli ini sejak 2010. Saya masih studi di kampus di UIN di berbagai macam saya tonton terus Pak Kiai dalam perdebatan terutama terhadap kalangan asal salafiyah Wahabi dan sebagainya. Ini persoalan memang penting juga Pak Kiai, karena kami di sini berwarna Pak Kiai. Berwarna itu karena ada sekelompok orang-orang memang sedikit-sedikit itu sudah memang nggak aneh gitu. Tapi kalau kita yang sudah paham, bagi yang sudah paham mungkin biasa saja gitu. Ini kan perbedaan. Tapi masalahnya saudara, kalau kelompok-kelompok ini sudah
memberikan stigma atau doktrin kepada anak kita yang memang cara mereka ini sebenarnya mendogma. Nah ini bagaimana menanggapinya satu. Kedua, bagaimana pemahaman kiai terhadap hukum musik. Yang ketiga terhadap isbal. Yang pertama ya, karena aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah itu memang sifatnya mendoktrin. Maka bagaimana kita kalau punya anak jangan sampai belajar pada doktrin. Kalau orang punya anak belajar pada orang-orang salafi wahabi, maka nanti anaknya akan menjadi anak durhaka pada orang tua. Itu kejadian di mana-mana. Kemarin saya dari Sulawesi bulan Februari. Kiai di sana cerita sama saya, betul Kiai. Kalau orang anaknya belajar kepada salafi wahabi jadi anak durhaka. Ada kawan saya, anaknya kelas 1 SD masuk di SD-nya salafi wahabi. Dapat 6 bulan bilang sama bapaknya, ya ayah ini sesat loh. Mengapa? Ayah tadi malam itu taklim. Itu sesat. Dapat 1 minggu bilang lagi, ayah ini sesat lagi. Kenapa? Tadi malam ikut maulid. Sesat itu. Kalau ada anak berani menyesatkan orang tua, kira-kira itu anak berbakti apa anak durhaka? Kan berkata aja kan tak boleh dalam Al-Quran. Fala taqul lahuma uffin. Berkata-kata seakan-akan kita bosan kan boleh. Bahkan Imam Syafi'i ditanya, ayyukhasumur rajul walidayhi. Apa boleh seseorang berdebat dengan kedua orang tuanya? Kata beliau, la wala ma'ana ilaih. Bahkan dengan kedua sandalnya pun gak boleh berdebat dengan sandalnya orang tua. Ini langsung menyalahkan. Nah kemudian ini kejadian di mana-mana. Di Sulawesi juga ada orang meninggal dunia. Anaknya salafi wahabi sudah dewasa. Pada waktu proses pemakaman, pihak keluarga yang lain dan masyarakat membaca talqin. Dimarahi sama anak, jangan baca talqin, itu sesat, haram gitu. Akhirnya masyarakat tetap membaca. Karena masyarakat bersikeras membaca talqin, anaknya ini bersama 2 kawannya pergi meninggalkan proses pemakaman sambil tertawa-tawa. Ini ketika pemakaman. Malam harinya ya gak ada tahlil, gak ada doa. Kalau Ahlus Sunnah ya ada tahlil sebagai bentuk berbakti pada orang. Dalam perjalanan waktu, kalau Ahlus Sunnah ini akan ziarah kubur makam orang tua. Salafi wahabi gak ada ziarah kubur. Benar-benar durhaka. Ini pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua soal musik. Soal musik ya. Musik ini apa alatnya, apa lagunya? Dua-duanya. Kalau alat musik ya, alat musik ini ada yang disepakati boleh. Yang disepakati boleh itu oleh para ulama itu rebana yang lama, yang bunyinya topak-topak itu. Hadroh. Ada yang diperselisihkan. Kalau selain itu seperti seruling, gitar, organ, mayoritas ulama mengatakan haram. Tapi ada sebagian yang membolehkan. Jadi ini khilaf sebenarnya. Sekarang ini memang musibah memang. Gak ada yang gak ada musiknya. Yang punya mobil kemana-mana pakai musik. Yang punya HP gak pernah berhenti mutar musik. Yang punya TV musik terus kan. Kalau kita ini ikut yang mayoritas ulama ya harap terus. Dan yang bagus ditinggalkan musik. Jangan pakai musik yang bagus.
Ini kalau ditinjau dari segi musiknya. Kemudian ditinjau dari segi lagu-lagunya. Kalau lagu-lagunya jorok tentang cinta itu ya haram yang jorok-jorok. Kalau lagu-lagunya berupa nasihat, motivasi agar orang menjadi baik, lagunya gak apa-apa. Jadi ini ada beberapa tinjauan apanya yang kita lakukan. Tapi kalau alat musiknya ya tadi, mayoritas ulama mengatakan halal. Ada yang mengatakan halal, minoritas. Terus yang ketiga soal isbal ya. Jadi begini, Rasulullah SAW bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala dakhalan nar." Siapa yang menjuntaikan pakaiannya, sarungnya atau jubahnya di bawah mata kaki karena sombong, maka masuk neraka. Artinya haram. Jadi yang bagus itu ya memang sarung atau apa di atas mata kaki. Kalau di mata kaki tidak apa-apa. Di bawah mata kaki itu haram kalau itu sombong. Dan ini kesombongan sarung di bawah mata kaki bukan orang sekarang, itu orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu yang kaya-kaya, yang sombong-sombong diekspresikan melalui pakaian yang di bawah mata kaki. Kalau umat Islam nggak ada seperti itu, apalagi pakai sarung. Nggak ada orang sombong pakai sarung sekarang. Apalagi sarungnya hadiah dari masjid. Sarungnya wajibul harganya 60.000. Apanya yang mau disombongkan? Ada juga sarungnya yang dari jeleknya setiap ditarik ke atas dapat 2 langkah turun lagi. Kalau itu diharamkan gimana? Makanya ketika Imam Abu Hanifah ditanya dulu, saya ini sarung sering di bawah mata kaki gimana? Kita gak apa-apa karena kita gak sombong dengan itu. Sekarang ini yang sombong kalau ke masjid bawa Alphard. Tapi di sini gak ada Alphard karena gak bisa lewat di sini. Jalannya repot. Kalau itu yang sombong sekarang itu saudara. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك